Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sangat penting, yakni function bagian pertama. Jadi nanti rencananya saya akan buat 3 bagian untuk materi function ini. Nah, di kesempatan kali ini adalah bagian yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai apa itu function, kemudian contoh function yang sederhana itu seperti apa, kemudian contoh function yang menggunakan parameter, lalu function yang menggunakan default parameter. Oke, function. Apa itu function? Jadi, function itu adalah sebuah blok kode di dalam pemrograman yang fungsinya, tujuannya adalah untuk menjalankan perintah-perintah tertentu. Yang namanya function ini sangat berguna karena function itu bisa dipanggil berkali-kali, bisa digunakan berkali-kali dalam blok kode pemrograman. Lalu kalau function yang paling umum yang sering kita gunakan, itu udah pasti sering kita gunakan, saya yakin Anda tahu function main atau main function yang ada dalam C++. Jadi yang namanya pemrograman C++ itu kalau pertama kali dibuat pakai code block itu selalu membuat fungsi utama, selalu ada fungsi main atau main function. Kalau nggak ada function main ya programnya nggak jalan, karena itu fungsi main itu adalah fungsi bawaan dari C++. Nah, function yang saya bahas di sini adalah function yang kita bisa buat sendiri. Kita bisa membuat function untuk tujuan tertentu dalam pemrograman. Contohnya fungsi untuk mungkin sekedar mencetak kalimat tertentu, fungsi untuk menampilkan hasil kalkulasi, mungkin hasil kalkulasi seperti misalnya kita mau menghitung luas tanah, menghitung luas segitiga atau apalah. Nanti ada latihannya sendiri deh rencananya. Oke, gimana caranya untuk membuat function atau fungsi kita sendiri? Kita pahami dulu struktur function itu. Pertama kita harus tentukan ini function yang mau kita buat ini tujuannya untuk apa. Itu pertama. Kemudian kita tentukan nilai kembaliannya, nilai return type atau nilai yang dikembalikan oleh function. Kalau main itu int, integer. Tapi kalau function buatan kita sendiri bisa macam-macam, mau integer, mau void, mau float, tergantung fungsinya, tergantung tujuannya apa. Oke, return type. Nanti pembahasan lebih lanjut nanti Anda akan tahu sendiri. Kemudian function name, yaitu nama fungsinya. Nah, nama fungsi ini harus jelas sesuai dengan tujuan dari fungsi ini untuk apa. Biasanya nama fungsi itu biasanya menggambarkan fungsi ini untuk apa gitu. Kemudian di dalam fungsi, sesudah fungsi ini ada tanda kurung buka dan tutup. Ini isinya parameter list atau daftar parameter. Isinya adalah variabel-variabel yang nantinya diproses di dalam sini, di body of the function atau blok kode fungsi. Nah, blok kode fungsi ini isinya adalah perintah-perintah dari fungsi itu sendiri. Ya, bisa untuk mencetak angka, mau mencetak nilai tertentu atau apa saja. Oke, biar gampang kita langsung praktek ya. Kita jalankan code block, kemudian kita buat sebuah project nama console application, klik go. Bahasanya C++, klik next, kemudian nama projectnya adalah fungsi, kemudian klik next dan finish. Oke, kita double klik main CPP. Nah, ini fungsi bawaan function bawaan dari C++, yakni function main, tipenya integer, kemudian ada nama functionnya. Oke, kita buat sebuah function baru, function buatan kita sendiri. Kita bisa buat function itu di bagian sini, di atasnya fungsi main, atau di bawahnya juga boleh, silahkan. Tapi kalau saya di contoh kali ini buat di
atas fungsi main. Oke, kita tentukan dulu kita mau buat fungsi apa sih. Misalnya saya di sini contoh fungsi yang sederhana deh. Kita buat contoh fungsi yang sederhana. Saya mau membuat sebuah fungsi yang sekedar menampilkan kalimat. Karena dia sekedar menampilkan kalimat, dia tipenya void. Void artinya dia tidak mengembalikan nilai apapun. Nanti kita bahas mengenai fungsi yang mengembalikan nilai di pertemuan berikutnya. Void, kemudian nama fungsinya apa? Nama fungsinya cetak kalimat. Kemudian diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Tidak perlu titik koma di sini, nggak perlu. Oke, kemudian enter. Di bawahnya kita kasih kurung kurawal buka dan otomatis dikasih kurung kurawal tutup oleh code blocks. Oke. Terus, nah di sini nih kita mulai nih main nih. Kita isi perintah-perintah dari fungsi cetak kalimat ini. Saya mau mencetak sebuah kalimat yang simpel aja. Oke. Saya sudah membuat sebuah fungsi tipenya void, nama fungsinya cetak kalimat. Isinya, fungsi ini akan mencetak sebuah kalimat, halo kawan, apa kabarmu? Nah, fungsi ini bisa kita panggil. Untuk memanggil fungsi tersebut atau untuk menggunakan fungsi tersebut, fungsinya harus kita panggil. Cara memanggilnya kita ketik nama fungsinya saja, cetak kalimat. Kemudian jangan lupa kurung buka kurung tutup, diakhiri dengan titik koma. Oke, sekarang kita build and run. Kita jalankan. Nah, jalan deh. Halo kawan, apa kabarmu? Jadi prosesnya begini. Function main ini, jadi kalau C++ ini dijalankan kodenya, programnya dijalankan, dia akan selalu mencari fungsi main. Kemudian di dalam fungsi main, dia memanggil fungsi cetak kalimat. Cetak kalimat ini, dia akan manggil fungsi cetak kalimat. Kalau fungsinya ada, dia akan nyari. Kalau ada, kalau misalnya nemu, nah ini ketemu nih cetak kalimat. Oke, kita proses fungsinya. Isinya adalah caut, halo kawan, apa kabarmu? Dia sekedar mencetak tampilan di layar. Gitu, gampang ya? Gampang sekali, mudah. Nah, yang namanya fungsi ini bisa kita gunakan berkali-kali. Kayak gini, cetak kalimat. Kita bisa gunakan berulang kali seperti ini. Mau 3 kali, mau 4 kali, silahkan. Kalau di run, nah, halo kawan, apa kabarmu? Sampai 3 kali. Karena fungsinya dipanggil sebanyak 3 kali. Gampang kan? Gampang sekali. Ya, ini berfungsi kalau kalian mau bikin tampilan yang ada teks, beberapa baris teks yang sifatnya bakal digunakan berulang-ulang, gampang. Tinggal bikin aja sebuah function. Kemudian functionnya dipanggil deh sesuka hati kalian. Mau sekali, 2 kali, 3 kali, silahkan. Jadi itu akan sangat mempermudah. Oke, gampang ya. Oke, itu contoh function yang sederhana. Kemudian bagaimana dengan function yang menggunakan parameter? Caranya gini. Kita cetak kalimatnya. Ini hapus dulu deh. Ini hapus. Oke, kita modifikasi function ini. Kita buat sebuah parameter. Functionnya mau kita ganti. Functionnya akan menampilkan halo, kemudian diikuti dengan nama yang kita inginkan. Contoh,
kita harus kasih parameter di dalam function cetak kalimat ini. Parameternya adalah sebuah variabel dengan tipe string. Kenapa string? Karena saya hanya ingin menambahkan sebuah kalimat. Bukan kalimat, saya ingin menambahkan nama seseorang. String dengan nama variabel nama. Oke, di sini saya akan cetak halo nama. Oke. Nah, di cetak kalimat ini kita isi dengan nama seseorang, misalnya Joko. Apa yang terjadi kalau saya compile? Kita build and run. Nah, hasilnya adalah halo Joko. Jadi, fungsi dari parameter itu adalah kita bisa isi nilai dari function ini, yakni cetak kalimat. Function cetak kalimat waktu dipanggil, dia di dalamnya ada parameter Joko. Kemudian waktu fungsi cetak kalimat ini diproses, kebetulan di dalam sini ada parameternya yakni variabel nama yang tipenya string, maka variabel nama ini akan berisi nilai Joko. Joko ini adalah tipe string karena di sini ada tanda petik, maka nama ini akan berisi Joko. Kemudian waktu diproses di dalam blok kodenya ini, dia akan mencetak halo diikuti dengan nama yang sudah berisi dengan Joko. Begitu. Mudah ya? Mudah sekali. Kok ini? Oke. Nah, kita bisa panggil functionnya berkali-kali. Ini saya copy. Di bawah sini saya cetak kalimat Budi. Kemudian di bawahnya ada Rita. Kalau kita compile, build and run, nah hasilnya adalah ini. Halo Joko, halo Budi, halo Rita. Jadi yang namanya function ini bisa kita panggil berkali-kali dan kita bisa isi apapun namanya sesuai kebutuhan. Begitu. Gimana? Mudah ya? Mudah sekali, sangat mudah. Oke, ini kalau functionnya function untuk mencetak kalimat. Gimana kalau functionnya parameternya kita ganti dengan parameter yang lain, contohnya integer atau float. Nah, kita mau mengkalkulasikan sebuah nilai, contohnya gini. Ini hapus dulu. Oke. Kemudian kita ganti function ini kita ganti fungsinya, bukan cetak kalimat, namanya misalnya function hitung angka. Oke. Nah, parameternya kita ganti tipenya integer, angka. Ini kita hapus. Kemudian saya mau menampilkan sesuatu di sini. Sebelum menampilkan sesuatu, saya buat sebuah variabel lain, integer hasil. Kemudian hasil sama dengan angka ditambah 10. Kemudian sampaikan out hasil end line. Kok count, kadang saya suka salah tuh, count lagi. Count nilai variabel angka adalah angka. Oke, saya buat sebuah function
namanya hitung angka, kemudian ada parameter di dalamnya, yakni variabel angka dengan tipe integer. Kemudian di dalamnya ada variabel hasil yang tipenya integer. Kemudian variabel hasil ini akan berisi angka ditambah 10. Nanti ditampilkan hasilnya di bawah sini. Oh ya, ini variabel hasil ini disebut variabel lokal. Artinya variabel yang hanya berlaku di dalam ruang lingkup blok kode itu sendiri. Contohnya di function hitung angka. Jadi variabel hasil ini hanya berlaku di dalam function hitung angka, tidak berlaku di function lainnya. Nanti di video-video lainnya, di beberapa pertemuan lain selanjutnya, nanti saya akan membahas yang namanya global variable dan local variable. Oke, sekarang kita panggil functionnya. Kita panggil functionnya namanya hitung angka. Kemudian kurung buka kurung tutup dan jangan lupa titik koma. Oke, kita masukkan angka, misalnya 10, misalnya jangan 10, 5 deh. 5. Kemudian saya build and run. Oke, perhatikan hasilnya. Nilai variabel angka adalah 5, hasil perhitungan adalah 15. Kenapa bisa begitu? Saya yakin Anda bisa analisa sendiri. Jadi function hitung angka ini dipanggil, kemudian di dalam parameternya diisi dengan angka 5. Maka si function hitung angka ini akan memproses nilai variabel angka yang isinya 5. Kemudian di sini ada variabel hasil. Variabel hasil isinya adalah nilai angka, yakni 5 ditambah 10. Maka di sini dicetak nilai variabel angka adalah 5. Angka, yakni angka ini yang di highlight di sini, angka isinya 5, dan di bawah sini hasil perhitungannya adalah hasil, yakni di sini angka plus 10. 5 plus 10 sama dengan 15. Gitu. Gimana? Gampang ya? Gampang sekali. Sangat mudah. Seperti biasa kita bisa kita gunakan function ini berkali-kali. Kita isi dengan nilai sembarang nilai, bisa 97, bisa 56. Kemudian kalau kita build and run lagi, nah hasilnya ini nilai variabel angka adalah 5, terus hasil perhitungan adalah 15, dan seterusnya. 56 jadi 66, 97 jadi 107. Itu caranya. Gampang kan? Functionnya bisa digunakan berulang kali sesuka kita. Oke, itu tadi function dengan parameter, atau lebih tepatnya dengan parameter tunggal. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai parameter yang lebih dari satu. Oke, selanjutnya mengenai function dengan default parameter, itu seperti apa? Oke, jadi gini. Kalau misalnya, nih hapus dulu, kalau misalnya ini saya hapus ya, saya kosongin, hitung angka ini saya kosongin, terus saya build and run. Nah, compilernya error. Akan muncul error di bawah sini, di baris ke-15. Saya harap Anda bisa lihat di sini tulisannya juga agak kecil, tapi saya coba bacakan. Error, too few arguments to function void hitung angka. Artinya, argumen yang diberikan ini terlalu sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali untuk function si hitung angka. Jadi kalau kita membuat sebuah function yang menggunakan parameter di dalamnya, function ini selalu mengharapkan mengharapkan ada isinya dari fungsi yang memanggilnya, yakni hitung angka di sini. Waktu dipanggil, si function ini mengharapkan nilai
yang untuk diproses itu ada apa enggak. Jadi harus ada nilainya, harus diisi, wajib diisi. Ya, ini konsekuensi dari kalau kita membuat sebuah function yang ada parameternya, ini harus diisi waktu di function itu dipanggil. Kalau enggak dia akan error seperti ini. Jadi mau kita isi nilai 1, terus kita compile, nah baru dia jalan. Bahkan mau kita isi sebanyak apapun, terus kita compile, nah dia tetap jalan. Tapi syaratnya dia wajib diisi. Bahkan kita bisa diisi dengan nilai 0 sekalipun. Nilai 0, bukan nilai kosong ya. Dalam dunia komputer, khususnya dunia pemrograman, 0 sama 0 itu beda. Jadi kalau kita bilang jadi 0 sama 0 itu beda. Kalau 0 itu tidak ada isinya sama sekali. Tidak ada karakter apapun. Mau dia angka 1, angka 2, angka 3, itu gini, gimana jelasinnya ya. Jadi 0 sama 0 itu beda. Kalau 0 itu nggak ada karakter sama sekali. Mau karakter 1, 2, 3, 4, 0 itu kalau yang namanya 0 itu nggak ada karakter sama sekali. Tapi kalau 0 itu udah terhitung sebagai karakter. Angka 0 gitu, lebih tepatnya angka 0 itu, kalau angka 0 itu bukan 0, artinya itu ada angkanya, ada karakternya gitu. Oleh karena itu yang namanya parameter itu wajib diisi. Mau dia diisi angka 0, mau diisi angka 1, 2, 3 dan seterusnya, itu tetap terhitung sebuah parameter. Jadi yang namanya 0 dan 0 itu sesuatu yang berbeda dalam dunia komputer. Oke. Nah, gimana caranya nih? Misalnya saya ingin menjalankan fungsi hitung angka ini tanpa parameter tapi nggak error. Gimana caranya? Sebab kalau saya kosongin parameternya terus saya compile, pasti dia error. Tapi gimana caranya supaya program ini tetap berjalan meskipun parameternya kosong? Caranya kita harus isi default parameter di sini. Default parameter itu adalah nilai default dari parameter yang ada. Di sini angka ini kita harus isi nilai defaultnya berapa, misalnya 1 misalnya ya. Kemudian coba saya compile, error nggak? Enggak, dia nggak error. Kenapa? Karena inilah gunanya default parameter. Jadi program tetap berjalan sekalipun parameternya kosong, program ini dapat tetap berjalan. Karena apa? Karena dia ada nilai default. Nah, karena saya masukin 1, karena di sini kosong bukan 0 ya, kosong. Karena kosong, waktu hitung angka ini diproses, dia akan melihat parameter defaultnya. Ternyata default parameternya, nilai defaultnya ini adalah 1. Jadi waktu diproses, dia akan menampilkan nilai variabel angka adalah 1. Kemudian hasil perhitungannya adalah 11 karena 10 ditambah 1 sama dengan 11. Begitu. Bahkan kita juga bisa isi sini 0. Defaultnya adalah 0. Coba jalan nggak? Tetap berjalan. Karena apa? Nah, ini lebih cocok nih kalau default parameternya saya isi angka 0. Kenapa? Karena waktu saya panggil hitung angka ini, terus tidak ada parameter sama sekali, nilainya saya mau masukin nilai 0 alias kosong, saya jadi nggak perlu masukin angka 0 lagi. Saya cukup kosongkan saja parameternya. Kemudian karena defaultnya di sini sudah 0, sudah angka 0, maka function ini tetap
akan diproses. Hasilnya ya ini, variabel angka adalah 0, hasil perhitungan adalah 10. Begitu. Gimana? Paham nggak? Menurut saya ini mudah. Mudah sekali. Sangat mudah. Saya yakin Anda paham. Oke? Oke, itu tadi mengenai default parameter. Ya. Oke ya, di kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai function. Di sini kita sudah bicara mengenai contoh function yang sederhana, kemudian contoh function yang menggunakan parameter, kemudian function yang menggunakan default parameter. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau Anda berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.